Satu-satunya yang bisa menggunakan tangan dewa dan menyerap kekuatannya adalah Yuan. Namun akibat hal itu juga, para orang tua dari anak-anak mereka yang menjadi korban saat ini datang ke suku Rubah untuk menuntut balas dendam karena anak mereka dijadikan kelinci percobaan. Sayangnya para orang tua ini dibunuh dengan sangat keji untuk menutupi masalah ini atas perintah dari ketua suku. Tidak terkecuali orang tua Yuan juga ikut menjadi korban. Inilah alasan kenapa Yuan ditipu dan dipaksa menggunakan kalung emas supaya bisa menyegel kekuatan tangan dewanya. Apabila kebenaran itu sampai diketahui oleh Yuan, maka akan sangat berbahaya. Setelah mendengarkan ceritanya, Tan Yin akhirnya sadar Yuan adalah korban kekejaman suku Rubah. 就请出名，只好编个谎话骗他。你们怕他，要废了他。 Tan Yin lalu pergi menemui Yuan yang dikala itu hendak tidur. Ia pun langsung memeluknya karena merasa kasihan terhadap penderitaan yang telah dialami oleh Yuan selama ini. Sedangkan Yuan hanya bisa terdiam tanpa melakukan apa-apa. Lalu keesokan hari, Tan Yin menceritakan masalah itu kepada Long Bo. Ia mulai ragu apakah mengambil kembali tangan dewa di tubuh Yuan atau tidak. Karena bisa dipastikan apabila diambil secara paksa, Yuan akan mengalami serangan balik dari kalung emas yang menyegelnya saat ini. Mendengarkan itu, Long Bo menjadi panik karena takut ia akan jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Long Bo memperingati tidak peduli Yuan adalah pria baik atau tidak. Namun intinya ia harus segera mendapatkan kembali tangan dewa. Hanya itu satu-satunya cara membangkitkan dewa Tai He yang sedang mati suri. 你先走了。我还没。季丹英， 那祭司， Setelah itu, ia pergi menemani Yuan untuk berjemur. Beberapa pasukan yang lewat memberikan hormat dan lari ketakutan. Tan Yin lantas berkata, ia sudah tahu Yuan selama ini sudah difitnah oleh ketua sekte sebagai penjahat yang kejam. Padahal itu semua tidaklah benar. Yuan menjawab ia tidak marah diperlakukan seperti ini karena saat ini ia sedang melakukan pelatihan supaya tidak melanggar 5 dosa besar. Apabila ia marah, sama saja ia melanggar salah satu dosa besar tersebut. Dari kejauhan, Lu Yao sedang memperhatikan mereka berdua. Keesokan harinya, Yuan hendak melakukan pelatihan di Goa Terlarang dan meminta Tan Yin untuk tetap berada di rumah. Melihatnya pergi sambil membawa kursi roda membuat Tan Yin merasa penasaran. Di saat ia sedang membersihkan kamar Yuan, Lu Yao datang ke sana dengan alasan disuruh oleh ketua suku untuk mengantarkan obat. Sejak awal, Tan Yin sudah curiga dengan gerak-geriknya. Benar saja, obat yang dibawanya adalah racun yang ternyata Lu Yao berniat membunuh Yuan. Ia pun mengembalikan alat sihirnya sambil berkata, ini yang terakhir. Tan Yin membantunya. Lu Yao mengaku ia memang berniat membunuh Yuan karena kejahatan dan kekejamannya yang membunuh umat manusia. Tan Yin berkata, Yuan bukanlah orang seperti apa yang mereka tuduhkan. Selama ada dirinya, tidak akan ada satupun orang yang bisa membunuh Yuan. 你走吧。他是有狐族的大祭司，有可以移山倒海、毁天灭地的力量。有力量便该死。 Di malam hari, Tan Yin sangat terkejut saat melihatnya dalam kondisi lemah tidak berdaya. Secara bersamaan, Zidan memergoki Lu Yao membawa boneka sihir yang tak sengaja terjatuh. Ia tidak langsung menangkapnya dan berencana untuk menyelidikinya terlebih dahulu. 这也是你的修行吗？大祭司， Tak lama kemudian, tetua Xin Yao datang untuk membantu mengobati tubuh Yuan yang sedang lemah. Dari semua tetua, hanya dirinya yang sangat perhatian kepada Yuan. Tan Yin lantas dipinta untuk menunggu di luar. Selama semalaman hingga pagi hari, ia pun terus berjaga, mengkhawatirkan kondisi Yuan saat ini. Sedangkan di dalam, Yuan akhirnya sadar kembali.
tetua Xin Yao memintanya untuk berhenti mengikuti perintah ketua suku, karena sama saja ia akan mati secara perlahan. Yuan tetap keras kepala dan bersedia melakukan pelatihan di Goa Terlarang sesuai perintah dari ketua suku, sebab tidak ada gunanya ia melawan melihat kondisinya saat ini begitu lemah dan tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Tan Yin masuk ke dalam dan ia sudah mendengarkan percakapan mereka. Ia pun mencoba menyadarkannya, ketua suku dan semua tetua saat ini sudah menipunya. Lagi dan lagi, Yuan menjawab apabila ia memiliki sifat curiga, sama saja ia melanggar salah satu dosa besar. Maka dari itu ia memilih untuk percaya dan meyakini apa yang dilakukan ketua suku kepadanya saat ini pasti demi kebaikan dirinya sendiri. Saat keluar, Zidan sudah menunggunya. Kedatangannya ke sana untuk meminta bantuan, yaitu melepaskan gelang di tangannya. Ia berjanji akan merahasiakan ini semua dari siapapun, supaya Tan Yin tidak ikut terlibat masalah nantinya. Tan Yin bersedia melakukannya dan ia juga tidak ingin tahu apa yang sedang dilakukan Zidan ke depannya. Sesaat, Zidan berkata, ia sudah menangkap Lu Yao yang terbukti melakukan sihir terlarang. 3 hari kemudian, dalam kondisi masih lemah, Yuan hendak pergi melakukan pelatihan kembali. Karena penasaran pelatihan apa yang dilakukannya, Tan Yin memilih pergi bersamanya. 那我陪你去。果然看上你了。 Sesampainya di pintu masuk Goa Terlarang, Tan Yin dipinta oleh Yuan untuk menunggu di luar. 2 jam lagi ia akan kembali. Di waktu bersamaan, Lu Yao berhasil memasuki Goa Terlarang. Kini pergerakannya tidak ketahuan, karena gelang di tangannya berhasil dilepaskan. Ternyata ia hendak mencuri pil ajaib milik ketua suku. Setelah berhasil mendapatkannya, ia pun segera pergi. Sementara itu, Yuan melihat masa lalunya, yang dikala itu dikurung oleh ketua suku ke dalam penjara. Setelah ia diberikan kalung emas yang menyegel kekuatannya saat ini, selama 40 tahun, hidupnya tersiksa sehingga membuat mentalnya menjadi hancur. Itulah alasan kenapa Yuan tidak bisa melawan perintah ketua suku saat ini. Siapa sangka, pelatihan yang dimaksud, Yuan disuruh duduk di kursi tersebut, sebuah jarum akan menusuk tubuhnya, yang dimana energi dari kekuatan tangan dewa akan diserap secara perlahan. Bahkan darahnya juga diambil sedikit demi sedikit. Penyiksaan ini akan diterima oleh Yuan 3 kali selama seminggu. Dari kejauhan, Zidan melihat itu, ia pun sadar pil ajaib yang dicurinya saat ini terbuat dari energi tangan dewa beserta darah milik Yuan. Tak lama kemudian, Yuan keluar dari sana. Melihatnya seperti itu, membuat Tan Yin menjadi sangat marah kepada ketua suku, karena ia sadar ini bukanlah pelatihan, melainkan sebuah penyiksaan. Yuan segera menghentikannya bersikap kurang ajar di hadapan ketua suku, sebelum terjadi masalah besar. Ia pun segera mengajaknya pergi dari sana. Ketua suku lantas memerintahkan Siang untuk menyelidiki latar belakang Tan Yin. Ia tidak mau rencananya menjadi gagal akibat ulah dari wanita tersebut. Dengan segera, Siang mengikuti mereka dari belakang, dan hal itu tanpa sengaja dilihat oleh Tang Hua, jenderal pasukan suku Rubah. Singkat cerita, Tan Yin kembali menggunakan jiwanya untuk pergi ke dunia dewa, yang dimana para dewa di sana mempertanyakan keberhasilan misinya saat ini dan kenapa belum mendapatkan artefak kuno tangan dewa tersebut. Di sanalah Tan Yin mencoba menceritakan semuanya, yang intinya Yuan bukanlah pria jahat seperti apa yang dituduhkan selama ini. Yuan hanya dimanfaatkan dan diperdaya oleh ketua suku Rubah. Bahkan saat ini, kekuatan tangan dewa di tubuh Yuan sudah disegel menggunakan kalung emas.
Alhasil para dewa menjadi sangat marah setelah Tan Yin berkata kalau ia menolak untuk mengambil tangan dewa tersebut karena sama saja Tan Yin membunuh Yuan. Tan Yin berkata sebagai seorang dewa seharusnya mereka melindungi seluruh makhluk hidup dan bersikap adil. Jangan hanya karena artefak kuno tangan dewa mereka harus membunuh makhluk hidup. Para dewa berkata apapun yang terjadi tangan dewa harus kembali kepada mereka. Meski harus ada pengorbanan, tetap saja Yuan menolak melakukan itu. Ia pun memberikan sebuah usul yaitu membiarkan dirinya tetap berada di sisi Yuan. Setelah Yuan semakin tua dan akhirnya meninggal dunia secara alami, barulah ia akan mengambil artefak kuno tangan dewa tersebut. Para dewa akhirnya sepakat namun ia diberikan 3 syarat. Yang pertama, Tan Yin harus merahasiakan identitasnya sebagai dewa. Yang kedua, ia dilarang memberitahukan rahasia tentang dunia dewa kepada siapapun. Dan terakhir, ia tidak boleh memiliki perasaan atau jatuh cinta kepada Yuan. Apabila berani melanggar, maka Tan Yin sudah melanggar sumpahnya, tubuhnya akan musnah dan tidak bisa bereinkarnasi kembali. Meski ketiga syarat itu agak sedikit berat, namun karena tidak ada pilihan, terpaksa Tan Yin menyetujuinya. 你既已道心盟誓，若有违背，力破散行。小神记住了，希望未来的你不会后悔。路是我自己选的，我绝不后悔。 Singkatnya saat kembali ia mencoba membuat masakan yang diberikan kepada Yuan. Mulai sekarang apapun kebutuhannya akan ia penuhi. Yuan dilarang untuk memakan makanan yang disediakan oleh suku rubah lagi. Dan kedepannya ia yang akan memasak untuknya. Melihat itu, Yuan merasa tidak yakin makanan itu bisa dimakan. Ia pun memintanya untuk tidak usah melakukan itu lagi. Tan Yin berkata ia bersumpah akan menjadi pelayan dan mengikutinya seumur hidupnya. Sontak perkataannya itu membuat Yuan sangat terkejut karena seumur hidup itu sangatlah lama. Tan Yin menjawab ia tidak peduli. Mulai sekarang ia bersumpah kemanapun Yuan pergi ia pasti akan mengikutinya dan melindunginya. Melihatnya seperti itu, Yuan merasa Tan Yin sudah gila. Luqman justru menganggap Tan Yin sudah mulai menyukai Yuan, maka dari itu bersikap seperti itu. Di sisi lain, ketua suku baru sadar pil ajaib miliknya sudah hilang. Ia pun menjadi sangat marah dan berniat mencari si pencurinya. 大长老， Sementara itu, Zidan yang berhasil mencuri pil ajaib segera diberikan kepada Shen. Dengan begini, ayahnya nanti bisa kembali sembuh. Shen meminta Zidan untuk berhati-hati. Mungkin saja setelah ini, ketua suku rubah akan menyebar pasukan untuk menyelidiki siapa yang mencuri pil ajaib tersebut. Sedangkan Tan Yin memeriksa kalung emas yang digunakan oleh Yuan. Ia sadar kalung tersebut selain menyegel kekuatannya juga dapat mendeteksi keberadaan Yuan, yang memungkinkan kemanapun ia pergi pasti akan ketahuan. 他能追踪你的位，领正，打扰了。我回去翻翻书。给我搜。是。天曲峰昨夜丢了多老下令，全族搜查。 Siapa sangka secara diam-diam, Tan Yin menduplikat kalung emas tersebut. Kalung itu pun hampir berhasil dibuat. Tinggal satu langkah lagi, yaitu membuat permata yang ada di tengahnya. Ia berencana menukar kalung emas yang asli dengan yang palsu, supaya semua orang tidak akan menyadari kalau Yuan menggunakan kalung emas palsu. 看来这里才是开锁的关键。 Di malam hari ia kembali ke dalam kamar Yuan untuk melihat secara detail kalung emas tersebut. Namun sayang aksinya ketahuan.